Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Ya, di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan SPDP di halaman 72 sampai dengan 84. Nah, ada Dayu ya adik-adik, kata Dayu, aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari. Nah, seperti ini adik-adik ya. Di sini ada tari-tarian ya yang ada dari Bali ya. Misalnya contohnya Dayu berlatih tari pendet. Ya, biasanya kostumnya ya, bajunya seperti ini, kostum tari, lalu gerakannya seperti ini ya. Nah, kemudian adik-adik kita diminta untuk mengisi kolom ini dengan karya tari apa saja yang kamu ketahui dan dari mana asalnya ya. Karina sudah contohkan di sini, diminta secukupnya saja ya adik-adik ya yang adik-adik ketahui. Nah, yang pertama ada tari tortor dari Sumatera Utara, tari piring dari Sumatera Barat, tari yapong dari Jakarta, tari gambyong dari Jawa Tengah, reok Ponorogo Jawa Timur, tari kecak dari Bali, tari hudok dari Kalimantan Timur, lalu balumpa Sulawesi Tenggara, tari berburu dari Papua. Kemudian berikutnya, setiap tarian memiliki keunikan sendiri ya adik-adik ya. Bisa dari gerakan ya, kemudian unsur dari tari juga, yaitu misalnya busana, tata rias, iringan, atau perlengkapan tarinya. Ya, nah seperti kita lihat di sini. Yang ini tari kecak ya. Lalu ini ada tari merak dari Jawa Barat. Ini tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan. Tari golek dari Yogyakarta ya. Nah, adik-adik carilah contoh gambar dari gerak tari dari berbagai daerah, lalu tunjukkan hasilnya di depan kelas. Nah, ini bisa adik-adik cari di internet ya, adik-adik ya. Nah, kemudian ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Nah, adik-adik tahu nggak yang dimaksud dengan tari tradisional? Nah, tari tradisional itu adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama ya, dan dia menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, contoh tari tradisional misalnya Srimpi Sangopati, tari gambyong dari Jawa Tengah. Nah, kemudian adik-adik cobalah cari contoh tari tradisional yang ada di Indonesia, tuliskan namanya serta asalnya ya. Nah, ini ada contoh. Ada tari gambyong, ini adalah tari tradisional dari Jawa Tengah, tari piring dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, tari remo dari Jawa Timur, dan topeng Cirebon dari Jawa Barat. Kemudian berikutnya tari kreasi baru ya. Maksudnya adalah tari modern ya. Jadi ini merupakan karya tari garapan baru. Contohnya ada Manuk Rawe, Garuda Wisnu, Belibis dari Bali. Nah, kita diminta untuk membuat contoh dari tari kreasi baru. Misalnya tari Apuse dari Papua ya, lalu tari Merak dari Jawa Barat, tari Manuk Rawa dari Bali, Rara Ngigel dari Yogyakarta, dan tari Manipuren dari Jawa Tengah. Nah, ini Manuk Rawa sudah ada di sini ya ternyata. Nah, jadi ada 4 ya adik-adik ya. Ini tadi sudah ada. Ya, ini secukupnya saja tidak masalah. Kemudian berikutnya ada bacaan ya, teks bacaan atau teks cerita judulnya Terjadinya Selat Bali. Boleh dibaca dahulu ya. Nanti kita akan menjawab bagian pertanyaannya. Nah, ini dia yang pertama. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Nah, tokohnya yaitu ada Manik Angkeran, Sidi Mantra, dan Naga Besuki. Ya, kemudian yang kedua, pada pembelajaran subtema 1 kamu sudah mempelajari tokoh protagonis dan antagonis. Apa yang dimaksud dengan protagonis? Apa yang dimaksud dengan antagonis? Nah, jelaskan ya. Nah, adik-adik, tokoh protagonis adalah tokoh yang baik ya, tokoh utama yang bersifat baik. Nah, tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik ya. Kemudian nomor 3, tuliskan tokoh antagonis yang ada di cerita Terjadinya Selat Bali. Yang antagonis adalah Manik Angkeran, ya, antagonis dulu ya. Kemudian yang protagonisnya adalah Sidi Mantra dan Naga Besuki.
Lalu berikutnya, carilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu, lalu tuliskan kembali ceritanya di kolom berikut. Nih contohnya ada Karina buat legenda Jakatarup dan Tujuh Bidadari, tapi ceritanya biasanya cukup panjang ya adik-adik ya. Boleh adik-adik cari cerita yang lain, ini biasanya bisa kita cari ya di sini. Misalnya cerita rakyat. Nah, ada banyak ya adik-adik ya. Nih ada yang bahasa Jawa ya, ada 20 cerita terbaik sepanjang masa ini adik-adik bisa cari ya. Kalau yang Karina buat kebetulan cukup panjang tentang Jakatarup dan Tujuh Bidadari. Nah, Karina diamkan sebentar supaya adik-adik bisa catat ya. Nah, sampai sini. Nah, ini selanjutnya paragraf berikutnya. Ya, kemudian ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya. Sebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita yang kamu tulis. Kalau yang protagonisnya adalah Jakatarup ya dan Tujuh Bidadari, antagonisnya adalah Nawang Wulan. Nah, berikutnya ini tentang gaya. Ini ada Dayu adik-adik sedang naik sepeda. Dia mengayuh dengan lambat jadi seperti ini. Ketika mengayuh dengan cepat menjadi seperti ini ya. Biasanya rambutnya juga berkibar-kibar seperti ini. Nah, sekarang adik-adik, kamu kan sudah mengenal gaya ya. Sekarang gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Yuk ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Kita tulis di sebelah kanan. Gaya dapat menggerakkan benda diam. Ya, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Dapat merubah kecepatan benda, kecepatan gerak benda. Lalu gaya dapat merubah gaya benda, arah gerak benda. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita diminta untuk mencari gambar peristiwa tentang gerakan benda. Misalnya seorang bapak mendorong mobil, motor, atau gerobak, dan lain-lain. Lalu boleh tempelkan juga gambarnya. Karina ambil gambar dari buku-buku tema ya. Contohnya ini mendorong meja, gaya dapat bergerak menggerakkan benda diam. Ya, kemudian yang ini membuat benda bergerak menjadi diam ya. Yang ini mengubah kecepatan gerak. Ya, kemudian mengubah arah gerak benda, ya. Kemudian, nah kita sudah sampai di ayo renungkan. Apa pengetahuan yang kamu pelajari di pembelajaran hari ini? Nah, tadi kita sudah belajar karya tari daerah ya, tari daerah dan juga tari kreasi baru. Ada tokoh antagonis dan protagonis dan juga pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang kedua, pertanyaannya apa manfaat pelajaran yang sudah kamu lakukan? Manfaatnya adalah kita dapat mengetahui beberapa karya tari yang ada di Indonesia. Bagaimana perasaanmu saat belajar? Boleh adik-adik isi dengan keadaan adik-adik ya ketika belajar ya. Contohnya merasa sangat senang. Nah, adik-adik pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.